Halo kawan-kawan, di sini ada nggak orang yang pernah ngeremehin sebuah gunung hanya dengan mengukur dari ketinggiannya saja, tanpa tahu di balik ketinggiannya yang tak seberapa, justru malah mempunyai medan yang lebih sulit dari gunung yang memiliki ketinggian di atasnya. Yaps, ini terjadi kepada diri saya sendiri ya. Di awal saya sempat meremehkan pendakian ke gunung yang satu ini, karena gunung ini hanya memiliki ketinggian 1818 mdpl. Tapi saya salah besar guys, karena di balik ketinggiannya yang hanya 1800-an, tapi akses menuju puncaknya sangat terjal dan nanjak banget. Bahkan hampir tidak ada bonus sama sekali ya, hehe. Buat yang penasaran, yuk temani saya selama mendaki ke puncak Gunung Manglayang via Baru Berem. Selamat datang kembali ya di ekspedisi jelajah Gunung Bandung. Di video kali ini adalah ekspedisi jelajah Gunung Bandung episode 5 ya. Setelah kemarin saya mendaki di bagian Bandung Selatan, sekarang saya beralih ke Bandung bagian timur ya. Oh ya, buat kalian yang nanya, Bang kapan sih naik gunung keluar kota Bandung atau minimal Jawa Tengahan lah? Jawabannya nanti setelah jelajah Gunung Bandung sudah episode 10. Baru saya akan mulai mendaki keluar kota Bandung. Mudah-mudahan sih dalam waktu dekat ini, kalau ada waktu saya akan kembali mendaki ke Gunung Gede Pangrango. Sekitar jam setengah 8 pagi, saya dan kawan saya sampai di area basecamp Gunung Manglayang via Baru Berem. Tanpa berlama-lama, sesudahnya memarkirkan motor, saya langsung mengisi registrasi lalu gas memulai pendakian. Sekedar informasi saja ya, untuk harga simaksinya Rp10.000 per orang, sedangkan untuk parkir motornya hanya Rp5.000 saja ya. Oh ya, buat kalian yang dari luar kota Bandung juga, misalnya kalian kecapean di perjalanan, kalian gak usah khawatir ya, karena di sini tersedia homestay yang lumayan luas. Jadi kalian bisa beristirahat dulu sebelum melakukan pendakian. Iya. Oke, selamat pagi guys. Sekarang saya lagi berada di gerbang pendakian Gunung Manglayang via Baru Berem ya. Ini sekitar jam setengah 8 pagi, kita baru mulai trekking. Kita juga akan tektok ya bang ya. Sekalian lah. Pertama kali sini ya? Ya pertama kali bang. Bang. Baru saja beberapa meter berjalan dari gerbang pendakian, saya dan kawan saya langsung disambut oleh tanjakan galau. Saya pun bertanya-tanya, kok namanya unik ya? Apa mungkin tanjakan ini bisa bikin jatuh cinta atau malah sebaliknya? Sehingga orang yang melalui jalan ini jadi merasa galau. Haha, bercanda guys. Kalian lihat sendiri saja ya, seberapa galau tanjakan ini. Gunung Semi-Semi Cikuray. Ya bang ya. Terkadang apa yang dilihat dari layar HP sangat menakutkan dari realitanya. Begitupun sebaliknya, di mana yang realitanya lebih menakutkan justru nampak biasa saja kalau dilihat hanya dari sisi kamera saja. Itu terjadi di jalur pendakian ini ya. Kalian pasti melihatnya seperti biasa saja. Padahal realitanya jalur ini sangat nanjak dan terjal banget. Buat kalian yang ingin membuktikannya, selamat mencoba ya jalur pendakian Gunung Manglayang via Baru Berem.
Tanjakannya gila. Gila mens. Ya, apa baru belum. Trekking dari awalnya aja udah nanjak terus, apalagi di atas. Gak yakin saya bisa sampai puncak. Ya bang ya. Target berapa jam? Kata teman mah 2 jam, tapi kayaknya bohong deh. 2 jam dari mana ke mana jalannya 2 jam. Ya bang. Ayo. Gunung Manglayang sendiri terletak di antara Kabupaten Bandung dan Sumedang. Sedangkan untuk jalur pendakiannya, Gunung Malayang memiliki 3 jalur pendakian, yaitu jalur Palintang yang bisa diakses dari Ujung Berung, Baru Beureum yang bisa diakses dari Cileunyi atau Jatinangor, dan satu lagi yaitu jalur Batu Kuda yang bisa diakses dari Cibiru Wetan. Namun jalur yang paling populer adalah via Batu Kuda ya. Benar kejutan. Makanya dari sini kita jangan pernah ngeremehin sebuah gunung ya bang ya. Gunung di mana yang paling enak? Hah? Gunung Batu. Udah bang. Untuk menemani gabut saat nonton video ini, saya akan sedikit bercerita tentang legenda atau cerita rakyat terkait Gunung Manglayang ya. Jadi dalam bahasa Sunda, nama Manglayang diambil dari kata layang yang berarti terbang. Nama ini berasal dari cerita rakyat setempat, yaitu cerita tentang kedatangan seekor kuda terbang yang bernama Semprani. Menurut cerita tersebut, kuda yang bernama Semprani ini mencoba terbang dari wilayah Cirebon ke wilayah Banten. Namun ketika terbang, kuda terbang atau si Semprani ini tersungkur jatuh ke permukaan dasar lereng gunung ini, hingga terlilit semak belukar sehingga kuda tersebut tidak bisa membebaskan diri selama-lamanya, hingga akhirnya menjadi batu. Dan letak batu ini berada di jalur pendakian yang sekarang dinamai Batu Kuda. Nah itu dia ceritanya, percaya atau tidak itu kan legenda ya. Kita tidak diharuskan untuk mempercayainya, tapi kita diwajibkan untuk menghargainya ya guys. Guys, sekarang jam 8:30 ya. Jam 8:30 baru sampai pos 1, berarti kita 1 jam dari base camp sampai pos 1. Gila lama banget ya. Cepet lah udah. Cepet apa lama sih? Cepet modal heula abi teh. Aduh. Pos 1 tapi sampai puncak itu nggak tahu ada berapa pos ya. Mungkin 2 atau 3 ya kali ya. Nggak tahu. Istirahat dulu, Bang. Alhamdulillah pos 2 guys. Setengah jam dari pos 1 kita sampai di pos 2. Berarti estimasi dari antar pos ke pos lainnya itu sekitar setengah jam bang ya? Kurang lebih. Nah tengah. Hah? Yuk gas. Dah. Apa?
Alhamdulillah pos 3. Pos 3 guys. Estimasi sekitar 15 menit dari pos 2 kita sampai di pos 3. Oh ya, di pos 3 ini spotnya agak datar, bisa untuk 3 atau 4 tenda untuk ngecamp ya bang. Salah. Di sana juga ada tempat datar, cukup buat 2 tenda. Kita sampai di babak bonus. Dari bawah sampai sekarang itu Setelah sekitar 2 jam baru ini ya, melakukan Bang, ya? pendakian, saya dan Baru kawan ini saya beneran pun sampai jalan di pos landainya. 4, sekaligus jadi persimpangan untuk menuju puncak Walaupun bayangan gunungnya dan itu, puncak utama. ya masih di Oh ya, kisaran perlu di bawah kalian ketahui 2000-an ya, bahwa Gunung ketinggiannya, Manglayang tapi ini memiliki 2 puncak gak sekaligus, bisa diremehin treknya seperti guys. yang barusan saya sebutkan. Guys, akhirnya kita sampai di pos 4. Mungkin 5 atau 10 menitan dari pos 3. Sekarang kita sudah sampai di pos 4. Ini ke situ jalur puncak bayangan, ke sono jalur puncak utama. Jadi tujuan kita itu ke puncak utama, guys. Jangan lupa bawa turun sampahmu. Di sini saya berniat untuk ke puncak bayangan dulu, karena saya diberitahu sama pendaki lain bahwa spot yang paling bagus dan terbuka adalah puncak bayangannya, bukan puncak utama. Mengetahui bahwa tempatnya terbuka, saya pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menerbangkan drone. Yah, tapi sayang, anginnya sangat kencang, jadi saya tidak bisa leluasa saat mengambil footage dari arah-arah tertentu. Takut terjadi apa-apa sama drone saya ya, hehe. Tapi segini juga udah alhamdulillah ya, saya bisa menikmati pemandangan puncak bayangan Gunung Manglayang dari video drone. Terlihat puncaknya sangat indah dan megah, ditambah dengan dihiasi landscape kota Bandung yang sangat luas. Jadi gak kebayang deh gimana indahnya suasana ketika malam hari. Pasti dengan view kota seluas itu akan menampilkan view City Lake yang sangat cantik ketika malam hari ya. Makanya buat kalian yang penasaran boleh dicoba deh camping di sini. Oke guys, sekarang kita perjalanan. Dirasa sudah puas menikmati pemandangan puncak bayangan, saya dan kawan saya pun lanjut menuju puncak utama. Karena rasanya belum sah kalau niatnya bikin konten terus kita nggak sampai ke tujuan utama, yaitu puncak utamanya ya, hehe. Ngap. Iya bang. Oh ya guys, estimasi dari puncak utama, dari puncak bayangan sampai puncak utama itu kalau cepat 15 menit, kalau lambat setengah jam kata orang-orang. Tapi nggak tahu realitanya gimana. Aduh. Untuk estimasi yang saya tempuh dari puncak bayangan ke puncak utama adalah 40 menitan ya. Jadi dibilang jauh nggak terlalu jauh, dibilang dekat juga nggak terlalu dekat. Tapi yang paling penting adalah treknya lumayan bersahabat kalau dari puncak bayangan menuju puncak utama.
Alhamdulillah guys, akhirnya saya sampai di puncak Gunung Menglayang 1818 mdpl. Estimasi trekking menuju puncak Gunung Menglayang sekitar 2,5 jam sampai 3 jam ya bang ya? Ya. Via baru-baru. Ya bang? Dah? Dah? Ya. Sekedar informasi aja ya, kalau di area puncak utama Gunung Manglayang, spotnya tertutup. Jadi buat kawan-kawan yang berharap dapat pemandangan terbuka, kawan-kawan gak bakalan dapat di sini, kecuali di puncak bayangannya. Tapi kelebihannya di sini, tempatnya sejuk dan lumayan luas. Yang lebih penting lagi, tanahnya datar, jadi cocok banget buat jadi area camping. Ini udah bang? Oke, mungkin segitu dulu ya cerita atau pengalaman saya di pendakian kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya Nurdin pamit, salam dari Gunung Manglayang.